Orang itu ngapain? Hah? Ngapain? Ya sambil kayak anjing. Padahal ngendi kan orang mundur salah tegan. Masih di masjid. Masih di masjid. Jadi kiri ya. Masih nonggoni sudah maning kayak ini. Oke Kotor ditunggu. mancing ya. Ya oke siap.
Yo, Assalamualaikum. Ya kak. Hah? Di 2 TP nanti. Pokoknya yang ada lingkaran bulat hijau aja tuh, yang ada lingkaran bulat hijau itu pasti ada linknya. Iya, cirinya yang ada bulatan hijau tuh. Ya, oke. Ya. Aduh, pada pecah Kak Eris. Belum ada yang masuk ini Kak. Tadi udah ada Kak Faiz, keluar dulu katanya. Tadi udah gak ada Kak Faiz. Nah, karena lagi cari linknya katanya. Ya. Ya ditunggu aja. Jangan keluar lagi. Nih. Ya.
Kom. Salam, apa tuh? Aman. Nyari link setengah mati deh. Pokoknya ciri yang ada bulat hijaunya itu tuh. Oke. Nah, itu pasti ada linknya. Nah itu teman-teman ini belum pada muncul. Tidak ada Kak Faiz sendirian dia. Nanti keluar dulu lah. Mau ini dulu katanya. Nanti masuk lagi. Keluar lagi. Iya. Jadi 4 ini udah tuh. Nah, kita sambil mulai aja Kak, biar ini ya. Materinya praktek pembelajaran PJOK ya yang berpusat pada murid. Ini nanti sebenarnya mulai dari modul 1 dan 2 yang kemarin kita tatap muka kemarin. Oke. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di virtual ini. Baik, sebelum kita berdoa ya, kita tenangkan hati kita dan pikiran, arahkan semua perhatian ya untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan. Kalau pada hadir mau refleksi batin ini saya. Mau refleksi batin. Ya. Ya. Oke, kita lanjut saja nanti di perkenalan saja. Oke, sebelum kita ke selanjutnya, seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, kita berdoa dulu. Semoga di pertemuan kita kali ini selalu diberkahi dan selalu diberikan ilmu yang manfaat. Silakan Kak Kana lagi yang memimpin. Semoga Kak Kana yang memimpin langsung diijabah. Ya, insyaallah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak Jin, Kak fasilitator, semoga pada pertemuan siang hari ini diberkahi oleh Allah SWT. Ya, kita dalam pelaksanaan kita lancar dan bisa menambah wawasan ilmu kita untuk peserta menjadi doa. Kita dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Kana. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Karno. Semoga Kak Karno selalu diberikan kesehatan ya Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Kita doanya semuanya semoga kita juga di virtual ini terutama kita selalu diberikan kesehatan ya supaya aktivitas kita tetap eksis dan bisa melakukan kegiatan yang lainnya. Amin. Oke, seperti biasa saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kesepakatan bersama ya, seperti biasa menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu, memaksimalkan fitur chat karena nanti kita di sesi ini akan mereview atau membahas pengetahuan kakak-kakak selama kita kemarin pembelajaran tatap muka ya kakak. Mungkin nanti diskusinya menggunakan fitur chat atau lainnya. Ya. Kemudian klik raise hand ya jika ada yang bertanya atau yang memberikan masukan dan sebagainya. Oke, baik untuk kita kali ini kakak-kakak sekalian, tujuan sesi kita kali ini ya, yang pertama akan merefleksikan koneksi antar materi ya.
Kemudian yang kedua, memahami penugasan aksi nyata, yang dimana nanti kakak-kakak juga akan diarahkan untuk membuat aksi nyata, pembelajaran lagi seperti kemarin ya. Mungkin membuat modul ajar dan video juga selama 30 menit. Ya. Untuk mengingatkan Kak, kemarin juga ada yang belum di-upload ya videonya, mohon di-upload lagi ya. Dan juga ada yang belum bisa kebuka ya. Ada yang belum bisa kebuka untuk videonya, linknya mah ada, cuma di videonya nggak bisa dibuka, dibatasi. Ya, seperti Kak Imas kalau nggak salah. Ya, ada yang nggak bisa, ada yang bisa kebuka. Oke. Kemudian agenda kita kali ini, ya. Yang pertama refleksi koneksi antara materi yang di 30 menit. Kemudian penjelasan tugas aksi nyata. Di sini ada pengantar tugas, menjelaskan teknis, refleksi keterampilan, mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian lini masa ya selama 20 menit. Ya. Karena di sini nanti kakak mereview kembali pelajaran yang kemarin seperti autentik ya assessment kemarin yang kita pelajari. Mungkin kakak-kakak juga akan diarahkan untuk membuat modul ajarnya, rubrik penilaiannya atau asesmennya seperti apa yang kemarin sudah dipelajari kita bersama. Kemudian yang ketiga akan dialog atau diskusi tanya jawab ya Kak selama 7 menit. Kemudian yang keempat penutup ya. Masih kakak kita lanjut ya untuk merevisi koneksi antara materi paket modul 1 dan modul 2. Ya. Dimana nanti paket 1 ya yang pertama kali kita Zoom ya, itu adalah paket 1 dari mulai paradigma ya, dari mulai pembuatan modul dan lain sebagainya. Kemudian paket kedua dari pembelajaran SEM ya, sport education model gitu ya. Kemarin kita sudah pelajari di SD Buang Sepat kemarin kalau nggak salah ya. Oke kakak-kakak, baik kita mulai ya pada sesi ini. Nanti saya akan memberitahukan apa saja nih refleksinya tentang pemahaman peserta didik terkait modul di paket 2 kemarin ya. Bagaimana bagian dari penguatan pemahaman kakak-kakak ya terkait paradigma PJOK itu yang berpusat pada itu seperti apa. Ya, oke kakak kita lanjut ya. Oke kakak, ini sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kak. Di kolom chat aja nggak apa-apa. Ada 2 pertanyaan pemantik ya seperti di sini. Ada sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke kakak silakan untuk di kolom chat 5 menit ya kak. Karena ini di sini ada 5 pertanyaan yang kemarin kita pelajari di SD Gupang Sepat tatap muka kemarin. Kakak tidak melupakan pelajaran yang kemarin kita bahas sama-sama di sana. Dan kak di kolom chat aja nggak apa-apa. Atau langsung ngomong silakan nggak apa-apa. Sekarang yang baru hadir
Oke, ada Kak Imam yang sudah menjawab. Oke, proses pendidikan yang memanfaatkan aktivitas fisik untuk menghasilkan perubahan holistik dalam kualitas individu, baik dalam bentuk fisik, mental, serta emosional. Oke, terima kasih Kak Imam sudah menjawab pertanyaan terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Silakan yang lainnya. Ya, sambil ngabsen ya Kak. Kak Eris, peserta didik 50% bergerak aktif, menggunakan strategi, model dan gaya mengajar yang tepat dalam meningkatkan efektivitas pembelajaran. Oke, terima kasih Kak Eris. Kak Karno, Kak Yuli, Kak Faiz, boleh? Atau langsung ngomong nggak apa-apa. Setelah kemarin kita sudah seminggu full ya, belajar bareng di sana, kira-kira sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Setelah sudah didapat kemarin kita belajar bareng di sana, kalau sudah disampaikan lagi kepada peserta didik kita, diajarkan kembali. Oke, waalaikumsalam. Ya, boleh nggak apa-apa. Silakan ada pertanyaan refleksi Kak Tatang mengenai pembelajaran yang kita sudah dapatkan di pertemuan tatap muka kemarin. Nah, di sini sejauh apa pemahaman kakak-kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Kemudian yang kedua, apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Ya Kak, jika sudah mendukung, kenapa? Seperti apa? Enggak, Jin. Ya, Kak Teron, Kak Karno. Ya, mungkin sesuai dengan pengalaman yang kita dapat atau yang kemudian kita selama luring atau daring sebelumnya, mungkin pertimbangan saya sebagai paradigma saya terhadap yang berpusat pada peserta pertama adalah pendekatan berbasis pengalaman. Karena pendekatan berbasis pengalaman itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melalui pengalaman langsung yang berpusat kepada peserta didik. Yang kedua, keterlibatan peserta didik yang melibatkan proses pembelajaran, misalnya mengajukan pertanyaan atau mengarahkan beri kesempatan. Yang selanjutnya mempertimbangkan kebutuhan, minat, dan mampu individu peserta didik apabila ada sudah berusaha memberikan variasi aktivitas tantangan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terus selanjutnya peserta didik tidak hanya fokus penguasaan gerakan, tetapi emosional, kerjasama, komunikasi. Saya kira itu yang bisa sampaikan. Kak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Karno. Jadi tidak jauh dari jawaban Kak Imam ya. Oke, terima kasih Kak Karno. Atau ada yang lain boleh? Kalau nggak ada, kita lanjutkan ya Kak. Oke. Nah, kemudian yang kedua ya, keterkaitan mengenai strategi mengajar. Strategi mengajar. Oke. Nah, sejauh apa nih pemahaman kakak-kakak terkait strategi mengajar? Kemudian, apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada didik? Silakan Kak, 5 menit kembali.
Ini materi yang kemarin ya Kak, yang paket 2 dari 2.1 sampai 2.5. Ini pengalaman belajar makna bagi murid dan yang menghasilkan capaian yang diinginkan. Oke, terima kasih Kak Yuli. Sekarang yang strategi mengajar ya. Langsung ngomong aja Kak, nggak apa-apa Kak, nggak usah di kolom chat juga. Oke Kak, sebentar saya ingin berpendapat ya. Boleh. Mungkin di sini pemahaman saya terhadap strategi yang sudah mendukung paradigma terhadap PJK yang bersifat pada peserta didik. Berarti saya memahami cara merancang pembelajaran belajar yang lebih interaktif dan memfasilitasi peserta didik untuk belajar secara aktif. Jadi strategi menyangkut pendekatan yang mengutamakan pengalaman yang praktis, refleksi, dan kolaborasi, di mana siswa lebih banyak terlibat dalam kegiatan merangsang minat untuk mengikuti pengembangan kemampuan fisik serta sosial gitu Kak. Sedikit. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Karno. Bisa berpendapat yang lainnya? Silakan mengenai strategi pembelajaran. Kemarin kita strategi pembelajaran kan ada non instruksional dan instruksional ya kemarin. Oke, Kak Iris sudah menjawab. Kak Iris, strategi mengajar adalah langkah-langkah atau taktik yang digunakan oleh seorang guru untuk meningkatkan ruang peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Misalnya, strategi yang berlangsung secara kelompok kepada sejumlah kelompok siswa. Oke, terima kasih Kak Iris. Ada Kak Imam. Model pembelajaran yang mengaktifkan pembelajaran untuk membangun pengetahuan
pengetahuan dan keterampilan melalui pengalaman secara langsung atau mengajar melalui tindakan. Dan ada Kak Ruli, strategi mengajar juga mencakup berbagai metode dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menyesuaikan pelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dalam PJOK ini termasuk cara motivasi siswa untuk aktif, cara mengelola kelas dengan baik, serta mengintegrasikan pelajaran gaya belajar. Nah, jika kamu masih sudah menggunakan berbagai metode dan pendekatan untuk memberikan pemahaman yang baik. Oke, terima kasih Kak Ruli sudah menjawab dari pertanyaan pemantik. Oke, kita lanjut Kak. Nah, kemudian yang kedua ada tentang keterkaitan model pendidikan gerak. Ya, kemarin juga kita sudah belajar tentang model gerak. Nah, sejauh apa pemahaman saya terkait model pendidikan gerak? Nah, kemudian apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak ini sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada pendidikan? Silakan Kak. Kak, langsung Kak Jaka. Boleh Kak Jaka. Selamat datang Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden ke-8 Negara Republik Indonesia. Ya Pak, siap hadir. Mungkin dulu. Ya, Ini ngomong aja apa lewat chat? Ya, boleh langsung ngomong aja Kak, biar cepet Kak. Kalau ngomong gemetaran. Langsung boy, ngomong langsung boy. Iya, langsung ngomong. Bentar, mikir dulu Kak sebentar. Oke, siap. Yang tadi kata saya itu ya boy. Siap boy. Jadi menurut saya kalau model pendidikan gerak itu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan penggunaan aktivitas fisik dan gerakan sebagai sarana untuk mengembangkan berbagai aspek kemampuan siswa, baik fisik, kognitif, maupun sosial. Mungkin itu Kak yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Jaka menjawab. Oke, yang lainnya. Dari pendidikan gerak ya, kemarin kita belajar tentang model pendidikan gerak. Silakan, tadi kalau chat boleh. Ayo Kak Eris. Nah, izin berbicara ya Kak. Oke, siap Kak Eris. Menurut saya model pendidikan gerak merupakan tahap pembelajaran yang disesuaikan dengan seluruh tahapan usia dan perkembangan anak. Menurut Loxton dan Barrett tahun 1984 menyatakan movement is the content of physical education. Yang diharapkan guru PJOK dari semua jenjang sekolah secara berkelanjutan dapat menyatukan perbendaharaan gerak dari kerangka pembelajaran gerak secara menyeluruh. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Aris. Nah, jadi kata Kak Aris tadi gerak itu sudah ditingkat-tingkatkan ya umurnya ya, dari mulai TK, dari fase juga sampai fase F ya, juga SMA. Nah, di situ membangun fondasi kita itu sebagai guru PJOK itu kan kita juga mengetahui atau bisa membedakan, oh ini umurnya di fase A, kan gerakannya seperti ini ya. Mungkin kalau di fase A itu kan masih sifatnya kayak seperti TK ya gitu kan. Sifatnya kalau dikasih materi itu nggak masuk. Gerak, paling gerak kita yang kasih. Nah, mungkin itu dari TK sampai kelas 5. Dari TK kelas 5 yang tadi katakan kata Kak Eris, dari kelas 5 sampai kelas 8 itu mengeksplorasi ya, kemungkinan mengeksplorasikan dari gerakan tersebut. Dari umur 9 sampai 12 itu mungkin mengembangkan keahlian. Jadi anak itu sudah bisa mengembangkan keahlian bisa didik kita. Oke, terima kasih Kak Eris. Yang lainnya boleh.
Siapa nih yang belum? Oh, Kak Yuli, kayaknya Kak Yuli. Kak Yuli. Oh iya Kak, sedikit saya akan menambahkan model pendidikan gerak, yaitu Ya, silakan Kak. merupakan proses belajar yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kognitif, sikap, dan keterampilan anak itu sendiri. Mungkin itu saja Kak tambahannya. Terima kasih Kak. Jadi keterampilan anak juga perlu ya Kak. Yang dimana nanti ketika kita belajaran di didik kita juga dari gerakan atau konsep yang kita akan ajarkan harus sesuai gitu. Jadi tingkat-tingkatannya kita harus tahu dimana tingkat fase A kan masih sifatnya pengen gerak bebas, gerak bebas. Kecuali kalau tingkat fase D mungkin sudah bisa diarahkan, fase D, biar fase EF itu kan udah lanjut ke keahlian mereka. Minat bakat mereka sudah kelihatan. Walaupun di tingkat di bawah juga kelihatan, cuma dia masih berubah-ubah. Terima kasih Kak Yuli. Oke, kita lanjut Kak. Lanjut. Nah, kemudian di fase ini ya kita juga kemarin sudah mempelajari mengenai tentang model kebugaran jasmani ya Kak. Nah, di sini kita sejauh apa pemahaman Kakak terkait model pendidikan kebugaran itu. Nah, apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Oke, silakan Kak. Boleh di kolom chat, boleh di langsung ngomong, boleh. 5 menit. Ya, dipersilakan Kakak. Kemarin juga kita sudah bahas tentang komponen ya, tentang komponen atau yang kemarin kita sudah bahas tentang prinsip ya, prinsip kebugaran. Kemudian ada prinsip overload ya, ada prinsip progress, juga ada prinsip spesifik, ada juga prinsip regularity ya, kemudian ada prinsip individuality kemarin. Nah, silakan Kakak, jawab apa nih kira-kira pandangan atau menurut Kakak setelah sudah mempelajari tentang model kebugaran tadi?
perkembangan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani. Katanya seperti apa, Kak Yuli? Kak Yuli ada, Kak Yuli? Iya, Kak. Dengan Kak Yuli seperti apa nih? Model pembelajaran yang menekankan pada pengajaran gaya hidup yang aktif atau dengan cara melakukan fisik dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan model pembelajaran konvensional, model inkuri atau komparatif, model pembelajaran kebugaran jasmani dengan melakukan pendekatan bermain contohnya, Kak. Mungkin itu saja. Terima kasih Kak Yuli. Ya. Iya. Misalnya ini larinya ke prinsip overload ya, overload. Berlebihan ya. Iya, berlebihan gitu kan. Makanya dengan adanya kebugaran ini mungkin ada yang siswa yang mungkin berlebihan atau sebagainya, bisa dengan kita berolahraga dengan meningkatkan kebugaran jasmani kita. Seperti kemarin ya kita di sesi terakhir itu ya kita membuat semacam kayak schedule ya. Berapa hari dalam kegiatan kita, kebugaran jasmani kita, ada yang bermaraton, ada yang bersepeda, atau dan sebagainya. Yang kemarin kita terakhir ya kakak-kakak, terakhir tentang kebugaran jasmani yang dikasih LJK yang selembar itu, yang dikerjakan di rumah itu ya. Mungkin itu bisa diceritakan, siapa boleh, atau masih ingat dari pengalaman kakak-kakak yang sudah diisikan mengenai tentang kebugaran jasmani. Juga ada Kak Tatak, ada Kak Tatak? Siap, Kak. Kemarin yang refleksi terakhir itu masih nyimpen nggak atau masih diisi belum? Refleksi yang terakhir yang dikasih kerjaan di rumah besok di bawah gitu. Yang tentang kebugaran jasmani, kegiatan kita sehari. Hari Senin misalkan kegiatannya ini, hari Selasa istirahat, hari Rabu kita ada acara mungkin jogging, hari Rabu mungkin istirahat seperti itu Kak. Oh, nggak nyimpen Kak itu Kak? Ada yang ini yang berpendapat boleh Kak? Yang sudah diisi? Atau kayaknya Kak Eris kayaknya yang diisi udah diisi Kak Eris kayaknya. Kak Eris masih ada? Belum Kak. Oke. Selanjutnya ya. Jaka menurut saya model pendidikan kebugaran adalah pendidikan yang berfokus pada pengembangan kebugaran fisik dan kesehatan siswa melalui aktivitas fisik dan pemahaman tentang gaya hidup sehat yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga kebugaran dengan budaya hidup sehat. Oke, dengan cara berolahraga dan lain sebagainya. Kak Imam, salah satu tujuan penting dalam pendidikan jasmani yang bertujuan untuk meningkatkan kebugaran fisik, keterampilan motorik, pengetahuan tentang kesehatan, sikap sportif, dan membentuk pola hidup sehat siswa melalui berbagai aktivitas fisik. Oke, terima kasih Kak Imam. Dilanjut. Oke, mungkin ini yang pelajaran terakhir yang kemarin kita langsung simulasi, kemudian dipraktekkan ya mengenai tentang pembelajaran SEM. Pertanyaannya masih seperti tadi. Ya, apa pemahaman yang terkait Sport Education Model ya? Apakah pemahaman saya terhadap SEM ini sudah mendukung paradigma saya terhadap BJOK yang berpusat pada murid? Ya, silakan Kak. Mungkin sudah diaplikasikan lagi di sekolahnya.
atau yang masih terbayang kemarin kegiatan kemarin di pelajaran desain kemarin, silakan Kak untuk berpendapat. Ya, yang belum Katuran, ada Kak Ruli, ada Kak Rudi, ada Kak Imas, ada Kak Faiz. Silakan Kak Faiz. Ketua. Silakan 5 menit ya Kak. Kak Imas. Yang absen. Ya. Kak Imas ada Kak Imas? Oke, ada Kak Tatag. Kata saya merupakan suatu pendekatan belajar BCOK yang menawarkan pengalaman belajar yang lengkap dan konteks kehidupan nyata di bidang olahraga, serta memberikan kesempatan kepada peserta untuk mempelajari keterampilan, taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami tanggung jawab sosial melalui berbagai peran sesuai dengan kemampuan atau minatnya. Oke, terima kasih Kak Tatak yang sudah berpendapat. Kemudian ada lagi Kak Jaka. Model itu adalah pendekatan pendidikan yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa melalui kegiatan olahraga yang bertujuan untuk membuat pengalaman belajar menjadi lebih menyenangkan, yang bermakna, serta mempersiapkan siswa untuk menjadi anggota aktif dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat. Oke. Karena secara otomatis pembelajaran SEM ini akan dipraktekkan baik di dalam sekolah atau di luar sekolah juga. Nah, ini sangat berguna sekali untuk kita, apalagi kita sebagai lembaga ya, lembaga di luar atau dalam sekolah bisa merencanakan suatu kegiatan SEM ini. Mungkin dari panitia yang dari kita atau dari masyarakat sekitar dan sebagainya, tergantung kebutuhan kegiatannya. Lanjut. Nah, kemudian kita pekan kemarin juga ya mengenai tentang asesmen autentik ya, yang kemarin kita sudah pelajari tentang asesmen atau rubrik penilaian kakak untuk menilai suatu kegiatan atau pembelajaran peserta didik kita. Ya, apa yang kita akan bangun, apa yang kita akan praktekkan kepada peserta didik kita. Ya, kemudian kita timbul yang namanya asesmen autentik, penilaian kakak sebagai guru penilaian apa terhadap peserta didik itu.
Apakah hanya praktek saja tidak ada penilaian? Karena kadang-kadang kalau kita praktek doang tidak ada penilaian, anak tuh kurang bersemangat. Tapi dengan adanya asesmen ini, ya peserta didik akan berlomba-lomba, itu akan lebih serius lagi untuk mengikuti kegiatan pembelajaran PJOK. Oke ya Kak, selanjutnya sejauh apa ya pemahaman saya terkait asesmen autentik dan apa pemahaman saya terhadap model yang sudah mendukung terhadap saya terhadap PJOK yang buat peserta didik berusaha pendidik. Ini yang berkaitannya dari asesmen autentik ya, dihubungkan dengan model education ya. Silakan kakak ketiga, dari kegiatan SEM itu dimasukkan lagi kepada asesmen autentik. Seperti apa nih kira-kira? Ini judulnya baca cerpen ini. Atau langsung berpendapat aja Kak, boleh Kak? Silakan Kak Ruli atau Kak Rudi, boleh? Dalam pembelajaran yang fokus pada pemahaman olahraga serta alat pendidikan model ini memiliki tujuan untuk mendidik siswa untuk menjadi pemain yang kompeten. Oke, boleh. Saya akan ganti ya Kak Yuli yang selanjutnya. Oke, sambilnya Kak, lanjut. Nanti sambil diisi aja nggak apa, nanti saya bacakan juga. Oke, di sini mengelaborasikan ya terkait modul-modul paket 2 ini ya kakak-kakak. Dari modul 2.1 sampai 2.5. Ini adalah tujuan paradigma nih, perubahan diri dan kelas dalam PJOK ya, dimana ketika kita melakukan pembelajaran yang monoton itu ya, nah kemudian secara kita sudah mempelajari semua materi tersebut ya, kita pola pikir kita dirubah, apa nih yang kira-kira kurang pas. Makanya kita seperti kemarin ya, kemarin kita tatap muka kemarin, oh ternyata pembelajaran kakak-kakak seperti itu, oh menarik nih. Nah kemudian kita juga bisa melakukan atau memakai suatu belajar yang kakak-kakak sudah lakukan kemarin. Makanya paradigma kita ya, perubahan diri kita baik belajar di kelas atau di lapangan ya, sebagai PJOK ya bisa mengembangkan suatu konten tersebut. Karena keterampilan dan keikut PJOK yang berpusat pada ya peserta didik juga, kita harus mengacu pada peserta didik kita, bagaimana caranya supaya didik itu
mengikuti semua mengikut serta gitu ya. Nah, baik kakak-kakak, ini adalah suatu paradigma kita ya, atas suatu cara pola pikir kita supaya nanti dari pembelajaran kemarin ya, bisa dikembangkan lebih baik lagi. Baik, di sesi kedua, nah di sini akan mungkin ini adalah akan pengantar tugas kakak-kakak setelah nanti selesai materi ini, mungkin kakak juga akan diarahkan seperti kemarin ya, kita buat video kembali, gitu ya, video pembelajaran kembali. Baik kakak, dari penjelasan tugas aksi nyata ini, nah, sini yang pertama ada pengantar tugas ya. Setelah mempelajari semua modul 1 dan modul 2 ya, kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata ya, yaitu tentang implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu ya, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Nanti kakak juga akan membuat video. Video itu nanti selama 30 menit juga ya, beserta dengan modul ajarnya, kemudian diupload kembali ya. Yang berbeda ya kak, jangan yang kemarin kita sudah dipraktekkan, yang kemarin kita sudah evaluasi ya, dan udah koreksi dan sebagainya. Ini adalah pembelajaran yang baru kembali ya kak, jangan sama ya. Nah kemudian kakak-kakak juga dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran ya. Setelah melakukan praktek pembelajaran, kakak-kakak juga diharapkan dapat melakukan proses refleksi salah satunya ya, menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Jadi nanti kakak-kakak juga memulai dan perencanaan modul ajaran itu seperti apa, atau mengacu pada kemarin ya, pelajaran dari model 1 ya, model 1 dari 1.1 kalau nggak salah itu juga menyusun pembelajarannya mengacu pada backward design ya kakak. Di mana backward design itu ada apa aja kemarin kak? Saya masih ingat? Kak Jaka masih ingat Kak Jaka? Tentang merancang modul ajar backward design. Ada 3. Halo Kak Jaka, ada Kak Jaka? Oke, yang mudah. Nah, jadi yang pertama kakak menyusun ya di pembelajarannya itu, yang pertama mengenai menentukan tujuan pembelajarannya ya, menentukan tujuan pembelajarannya. Yang kedua ya, membuat autentik rubrik ya, atau asesmennya gitu ya. Yang kedua kakak membuat asesmennya seperti apa. Dan yang ketiga menyusun alur pembelajarannya seperti apa. Jadi kakak mengacu dari pembelajaran backward design. Dan juga jangan meninggalkan tadi ya tentang keselamatan juga. Nanti modul ajarnya ada semacam keselamatannya ya kakak. Jadi jangan modul ajarnya itu hanya modul ajar aja, cuma tidak ada arahan kita ketika kita melakukan pembelajaran itu, tidak mengarahkan keselamatan peserta didiknya kakaknya. Jadi nanti kakak diharapkan modul ajarnya itu ada arahan lah gitu, ada arahan semacam misalkan kita renang gitu kan. Mohon ketika renang anak-anak jangan sampai kita lompat ya, lompat jungkir balik atau apalah dan sebagainya. Jadi nanti agak juga ada semacam menghimbau pada pesertanya itu ada tentang keselamatannya. Nah kemudian ada pengantar tugas ya, di sini ada ya
Ada keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tersebut dapat dilihat dari 3 aspek ya katanya. Yang pertama, kakak juga harus melihat mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Di mana lingkungan yang ada di sekolah kakak juga bisa dikembangkan, ya, bisa dikembangkan dari lingkungan sekitar, manfaatkan lingkungan sekitar. Bagaimana caranya supaya kita tuh ketika pembelajaran atau kekurangan alat atau kekurangan lapangan dan lain sebagainya, kita bisa memanfaatkan lingkungan yang ada, yang seperti kita sudah pelajari di modul-modul sebelumnya ya, yang sudah kita pelajari. Kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya. Ini juga perlu dilihat atau dikembangkan lagi mengenai penerapan strategi pembelajaran itu supaya peserta didik itu bisa mengikuti semua, ya, tidak ada yang nganggur gitu. Bisa mengikuti semua. Bagaimana caranya siswa itu berperan aktif dalam pembelajaran PJOK. Kemudian yang ketiga, ya, atau yang C, merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK. Seperti yang saya utarakan ya kakak. Jadi merancang asesmen autentik ini, bagaimana kita cara menilai sikap kita, pengetahuan kita, dan sebagainya. Tergantung kakak-kakaknya pembuatan penilaiannya itu berbentuk apa, atau lisan atau apa. Tergantung kakak kalian ya, bentuk rubrik penilaiannya. Seperti kemarin ada yang baik, ada yang sangat baik, atau melakukan dengan gerakan menendang bola, ada yang penilaiannya baik, kemudian ada sangat baik, ada kurang, dan sebagainya. Tergantung kakak-kakaknya membuat asesmen autentiknya seperti apa. Nah, kemudian keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan ya satu mengenai RPP atau modul ajar yang sudah dibuat. Jadi nanti kakak-kakak membuat model pembelajarannya seperti apa. Seperti kita kemarin ya di tanggal terakhir kemarin 7 ya. 7 Oktober. Ya, sebelum kita acara tatap muka kemarin sudah mengupload modul ajar dan videonya ya. Kemudian yang kedua, rekaman video. Jadi nanti kakak juga membuat video ya, yang tadi saya utarakan di yang sudah tadi. Kakak juga membuat video kembali, tapi video yang berbeda, pembelajaran yang berbeda. Terus pada pelaksanaan pembelajaran PJOK, praktik pengajar di kelas masing-masing. Ya. Boleh di lapangan, terserah kakak-kakak. Yang penting mengacu dari pembelajaran model ajarnya seperti apa. Nah, kemudian rekaman videonya berisi yang pertama kegiatan pembelajaran awal. Nah, jadi ada kegiatan awalnya seperti apa, mungkin dari siswa guru ngebarisin, terus suruh berdoa, kemudian guru memberikan motivasi, menanyakan kabar, ya, atas setelah itu mengabsen dan sebagainya. Tergantung kakak-kakaknya membuat kegiatan awalnya seperti apa. Kemudian ada kegiatan pembelajaran inti. Nah, setelah pembelajaran awal atau pendahuluan, juga membuat pembelajaran intinya seperti apa, materinya apa yang akan disampaikan. Nah, kegiatan pembelajaran inti ini maksimal 30 menit ya, maksimal ya kakak. Ya, tanpa edit, ya, tanpa diedit. Ya. Makanya seperti yang kemarin saja ya kakak. Ya, jangan 5 menit ya kakak. Mudah-mudahan hari ini sudah bisa dilakukan ya, sambil ada jadwal di sekolah, bisa sambil pembuatan video 30 menit aja kak ya. Nah, nanti ini untuk dikoreksi juga ya. Kemudian yang ketiga kegiatan pembelajaran akhir. Nah, kegiatan akhirnya seperti apa. Yang keempat, refleksi pasca pembelajaran ya. Ada refleksinya ya, modul ajarnya.
Kemudian ada yang kelima ada testimoni peserta didik ya. Ada siswa yang mempraktekkan dan lain sebagainya. Nah ini pengantar tugas ini semoga kakak sudah paham lah. Nanti atau saya screenshot ya, saya kirim di grup biar nanti lebih enak untuk mengingat atau membuat videonya kembali. Nah dalam penilaian aksi nyata ini peserta perlu memastikan sesuai dengan antara perencanaan pembelajaran ya dan video yang diunggah ke kakak ya. Nah yang kedua, kemudian ada penjelasan teknis aksi nyata ya kakak. Nah di sini ada penugasan mandiri ya, lewat tempat pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuannya yaitu peserta didik dapat memahami aksi nyata dalam mengembangkan praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, aspek penilaian, lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Ya. Ini kakak-kakak tujuan kita juga pelajaran khusus buat aksi nyata ini. Ya, yang pertama adalah mempraktekkan pelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Kemudian membuatkan penilaian, membuatkan lini masa dan melakukan refleksi dengan baik dan benar. Nah, di sini ya kakak ya. Kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK ini untuk satu pertemuan. Jadi kakak membuat modul ajarnya satu pertemuan saja. Sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rencana desain mengembang pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Jadi nanti kakak yang mungkin yang sudah ada aja nggak apa-apa. Atau RPP yang kemarin sudah dibuat dari yang dievaluasi di sana itu kemarin di SD 4 itu nggak apa-apa, modul ajar dari situ juga ya. Cuma nanti dilihat dari yang kurangnya apa gitu kan. Mungkin ada kurang yang belum tadi saya katakan, belum adanya yang namanya pemberitahuan tentang keselamatan peserta didik dan sebagainya. Jadi kakak-kakak silakan mengembangkan modul ajarnya ya sesuai modul yang biasa kakak-kakak kembangkan. Kemudian yang kedua, mengembangkan RPP modul ajar dapat dilihat kembali ya. Dan di sini dapat mulai dari RPP atau modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Jadi kakak boleh modul yang ada aja sekarang atau kakak-kakak yang pernah sudah ngupload modul ajarnya di modul 1.6. Akan mungkin dibuka lagi ya mengenai yaitu tentang tujuan akhir kebutuhan peserta didik atau backward design ya. Kemarin kita tentang itu tadi yang tadi saya udah katakan juga bahwasanya backward design itu ada 3 ya. Yang pertama menentukan tujuan pembelajarannya, yang kedua autentik atau asesmennya, yang ketiga menentukan alur kegiatannya seperti apa. Nah, di sini aja pada pengetahuan, keterampilan, sikap atau yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK yang dikuasai oleh peserta didik kakak-kakak sekalian. Selanjutnya di sini yang kedua ada implementasi pengembangan PJOK yang aktif yang mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran diferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan memanfaatkan sumber daya berbasis kekuatan ya. Ini juga kita sudah pelajari juga tentang isu-isu sosial baik pun dari peserta didiknya ya atau dari lingkungan sekitar kita. Ya, kemudian kita juga menggunakan aset based thinking yang ada di sekolah kita. Kemudian kita merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan pada langkah-langkah pembelajaran ya yang dimunculkan di pelajaran kakak-kakak sekalian. Nah, sampai sini Kak, aman ya Kak? Ini materinya tidak jauh dari yang kemarin Kak. Ada yang perlu dibahas dulu Kak sebelum dilanjut?
mengenai pembuatan video dan modul ajar. Oke, berarti aman ya Kak? Berarti atau nanti saya screenshot saja, biar nggak banyak pembahasan juga. Ya. Karena ini sudah terbiasa nih membuat modul ajar, nah, jadi tidak canggung lagi. Ini hanya pengantar saja ya Kakak-kakak, hanya pengantar membuat aksi nyata Kakak-kakak nanti untuk diupload di LMS-nya. Kemudian kalau sudah selesai semuanya ya, menggunakan pilih salah satu model instruksi PJOK, silahkan Kakak dipilih, baik pun itu model gerak ya, atau model pendidikan kebugaran jasmani, atau model pembelajaran support education model, atau disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan di sisi sekolah kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak memilih ya kakak-kakak salah satunya saja. Baik pun kita yang kemarin sudah dipelajari materinya, boleh pendidikan gerak, atau tentang kebugaran, ya, atau tentang SEM, boleh ya. Jadi silakan nanti kakak membuat modulnya itu milih salah satu atau yang disesuaikan di sekolah kakak aja, ya. Nggak ditentukan, misalkan harus pembelajaran kebugaran jasmani, tidak. Jadi kakak-kakak dibebaskan untuk membuat modul ajarnya itu, silakan memilih dari materi-materi yang sudah dipelajari atau yang kira-kira bisa untuk dilakukan peserta didiknya, silakan. Kemudian ada penerapan rancangan asesmen otentiknya ya, dengan pembelajaran PJOK yang disesuaikan dengan modul dan materi yang dipilih atau melampirkan RPP ya kakak. Nah di sini nanti kakak juga menampilkan cara penilaiannya seperti apa ya, dari materi yang diambil, sebenarnya pendidikan gerak, silakan. Oke. Kemudian yang ketiga di sini kalau sudah selesai kakak membuat RPP atau modul ajar dan kemudian sudah menentukan judul modul ajarnya apa yang akan diterangkan kepada peserta didik, kemudian sudah membuat video, sudah selesai selama 30 menit, berarti kakak kemudian mengunggah ya atau mengupload RPP-nya yang sudah dibuat, kemudian dan rekaman videonya juga diupload ya. Dan nanti kakak uploadnya ini ya biasanya linknya saja yang diupload ya. Perlu saya ingatkan lagi ya kakak, jadi untuk upload videonya itu jangan jangan pribadi gitu, jangan diedit semua orang ya kakak, biar saya juga bisa melihat hasil karya kakak-kakak sekalian. Nanti kan ada penilaian ya di LMS-nya, apa yang sudah kakak upload di LMS-nya jangan pribadi, biar semua orang juga bisa melihat. Kemudian sesuai alur yang ditentukan ya sebelum due date pada LMS-nya, jadi nggak due date juga ya kakak. Juga saya juga mengingatkan tugas-tugas yang ada LMS mohon dicek kembali dari awal sampai terakhir, karena kita juga tinggal 6 pertemuan kembali ya Kak. Habis tanggal 25 ini mungkin kita ketemu lagi di tanggal 5 ya. Jadi mohon kerjasamanya kakak-kakak, yang belum diisi LMS-nya silakan diisi kembali, diulang lagi gitu dari belakang apa yang belum diisi nih. Nanti juga saya akan mereview kembali ya, akan mengulang kembali tugas-tugas kakak yang sudah diisi atau sudah dipenuhi belum ya, saya cek kembali juga. Mohon kerjasamanya kakak-kakak sambil dudukan atau sambil santai gitu kan. Oke lanjut. Kemudian ada aspek penilaian. Jadi aspek penilaian itu ada mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Ini mengembangkan lingkungan kondusif ini juga perlu diingatkan atau perlu disimak ya, mengenai menciptakan kenyamanan lingkungan belajar ya. Dimana nanti peserta juga nyaman untuk mengikuti pembelajaran kita ya. Jangan misalkan udah sempit tapi
pembelajarannya apa gitu, yang kira-kira lapangan kita sempit tapi anak-anak kita nyaman gitu ya. Itu tergantung kakak-kakaknya mengamatinya seperti apa. Kemudian ada interaksi yang berpusat pada peserta didik ya. Di sini ada interaktif, ada timbal balik antara peserta didik dan guru ya. Ada yang timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Jadi saling timbal balik, saling berikan refleksi atau umpan balik ya, yang sifatnya membangun gitu. Kemudian juga ada memberikan motivasi ya, dan menampakkan emosi positif. Jadi kita harus memberikan motivasi apabila anak yang diberi nasihat atau diberikan pesan dan kesan peserta didik itu yang sifatnya memberikan motivasi supaya nanti siswanya itu bisa mengikuti dan jerah gitu. Kadang siswa itu kalau dinasehatin ya dengerin doang tapi nggak dilakukan. Semoga dengan adanya ini kita bisa menguasai itu semua, walaupun sulit gitu kan, sulit. Bagi saya mungkin gampang-gampang sulit gitu. Dan kemudian yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik ya. Di sini ada 7 kategori ya. Ada pembuatan proses belajar, kemudian aktivitas pembelajaran, kemudian ketiga ada pengembangan konten ya. Umpan balik waktu belajar yang akademis. Yang keempat ada pendekatan mendampingi peserta didik. Kemudian juga ada strategi pembelajaran. Kemudian juga ada penerapan pembelajaran berbasis model. Kemudian ada penutup juga proses pembelajaran. Jadi kadang-kadang kita kadang-kadang ya ketika belajar sudah selesai itu nggak ada penutup, kadang udah dibel dulu anaknya kabur dulu gitu. Ya, berarti kita harus di awal itu ya harus perjanjian, harus kontrak belajarnya dulu gitu supaya nanti diperhatikan. Kadang-kadang ya kalau mungkin kalau di kakak tidak ya, cuma kadang saya juga melakukan seperti itu ya. Belajar masih di tengah-tengah sudah bel gitu, udah keasikan berolahraga atau keasikan game, sehingga waktu habis karena dia sudah bubar gitu kan, ada penutup. Dan kemudian yang ketiga ada merancang dan menerapkan asesmen autentik dalam pembelajaran PJOK ya. Di sini ada merancang asesmen autentik dan juga ada menerapkan asesmen autentik. Ya, jadi kakak merancang dulu, nanti setelah kakak sudah merancang di model ajarnya, kemudian diterapkan, dipraktekkan nanti ke peserta didiknya seperti apa nanti penilaiannya. Oke, lanjut. Di sini ada refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Hari ini kita materinya mendengarkan ya kakak. Ya. Jadi setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, ini pada satu kelas yang melalui praktek mengajar ya. Dan jika di sini silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ya, sesuai dengan petunjuk yang di sini. Nah, kemarin kita juga sudah membahas tentang merefleksikan 3 tahap ya, ada what, so what, dan no what. Nah, di sini kira-kira apa nih kira-kira Kak? Ya, Kak Herman. Apa itu tentang what, so what, atau no what? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Herman. Silakan Kak Herman langsung. Masih ingatkah tentang menggunakan refleksi what, so what, atau no what kemarin? Silakan Kak Herman. Oke, terima kasih Kak Herman. Ya, baik. Kemarin kita mereview dari belakang ya, itu tentang framework Burton kalau nggak salah. Di situ ada what, so what, dan no what. Ada apa dan
Ada apa, terus apa, terus sekarang apa. Gitu kan. Jadi, apa nih kira-kira yang mau diajarkan? Terus apa nih yang kita akan lakukan? Terus sekarang apa nih yang kita juga lakukan kembali? Itu gambaran yang kemarin kita sudah pelajari. Lanjut. Ini sebenarnya materi-materi yang sudah kita pelajari ya Kak, cuma kita ngulang doang. Kemudian di sini hal yang perlu diperhatikan ya, peserta dalam proses refleksi ya. Jangan hanya mendiskusikan, tapi jelajahi dan menjelaskan apa yang terjadi. Ya. Dan jujurlah tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan ya. Namun kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak memahami mengapa hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaiki. Kemudian di sini ada bersikaplah selektif ya. Kakak aja tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi. Cukup peristiwa atau ide penting. Kemudian yang keempat, lihatlah ke masa depan ya. Renungkan apa yang terjadi dalam pengajaran BJOK sebelumnya. Dan tingkatkan ide atau gagasan rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapat dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di BKG ini. Ya, jadi kakak lihat ke belakang seperti apa, kemudian setelah mengikuti ini nantinya seperti apa. Ini ada rubrik penilaian refleksi ya kakak seperti ini. Contohnya yang tadi dibahas tadi, what, so what, atau no what, apa. Ada kriterianya, kemudian ada sangat baik, ada cukup, ada kurang. Kemudian di sini juga ada eliminasi ya, eliminasi tentang penyusunan aksi nyata ya, modul ajar kakak. Setelah sesi persiapan aksi nyata, terus berjalan ke nomor 2, penyusunan aksi nyata ya, pembuatan video pembelajaran. Ini nanti kakak alurnya seperti ini ya kak. Setelah menyusun aksi nyatanya, RPP atau modul ajarnya. Kemudian kakak juga menyusun aksi nyata, pembuatan video pembelajarannya. Dia naik lagi ke nomor 3. Kalau sudah dibuat video pembelajarannya, silakan diupload ya kakak, diupload kembali. Yang diupload linknya ya kakak ya. Seperti pengupload yang kemarin, pelajaran kemarin. Di modul 1. Kemudian berikutnya adalah penilaian karya nyata terrefleksi ya, jadi upload modul ajarnya dan video pembelajarannya. Kemudian yang kelima juga nanti refleksi aksi nyatanya atau tatap maya selama 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi akan selama 8 hari seminggu ya kakak ya. Akan dilihatnya seminggu kakak membuat pembelajaran ya dan juga membuat video. Kemudian selanjutnya silakan, masih ada waktu 4 menit kak, diskusi mengenai pembelajaran ini ya, pembuatan modul dan video kak. Silakan, ada yang mungkin belum paham atau perlu memberikan ide atau sebagainya, dipersilakan kak. Untuk berdiskusi 4 menit ya kak. Apakah sudah aman pembuatan modul ajar dan video, Kak? Izin Kak Fasil, pertanyaan. Ya, Kak Iman, silakan. Saya lagi buka apa ini? Unggahan produk aksi nyatanya nih Kak. Yang di sini ada file upload, text entry, dan website URL. Yang saya tanyakan text entry, berarti kata-katanya apa ini ininya ya nanti? Text entry itu yang diupload itu nanti yang di linknya Kak. Yang di link nih. Yang apa URL ya? Apa URL ya tadi? Website URL ya. Iya di situ. Terus yang file upload ini yang RPP-nya ya. Nah, iya betul. Berarti yang tengah text entry nggak usah diisi. Nggak usah. Iya. Langsung upload modul ajarnya aja. Yang itu ada
upload file kan ya. Iya. Nah, kemudian yang kedua ada upload URL-nya itu. Jadi nanti kakak dimasukkan ke YouTube dulu. Setelah sudah di-upload, linknya di copy ya, atau dibagikan atau di copy, masukkan ke situ ke URL-nya. Siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak Imam. Yang lainnya boleh? Cop, izin. Ya, Pak silakan Sim. Kak. Itu coba tadi yang tata cara tadi yang grafik itu coba di-share lagi, mau tak foto tuh. Yang ini. Nah, sebentar. Aku tak ini dulu, tak fotonya dulu. Tadi belum sempat foto Nah, saya ini tuh kan, nah nanti kalau tak foto udah. Nah, intinya gini Kak. Ya. Di situ kan untuk penilaian karya nyata dan refleksi itu kan bisa RPP, bisa modul ajar. Seandainya dipilih salah satu bisa nggak? Bisa Kak. Kan tadi di kitab pembahasan ya, ada pembahasan di sini. Okay. Modul ajarnya boleh ngambil dari 1.6 ya, atau yang punya kakak sendiri boleh, dan juga judulnya ya, atau temanya ya, atau CP-nya silakan mengambil yang ada di tadi dari kebugaran ya, atau apa itu tadi tentang kebugaran, pokoknya bebas, atau yang sudah ditentukan oleh kakak sendiri masing-masing materinya apa. Oke, siap. Terima kasih Kak Karno. Tapi waktunya gimana nih? Paling akhir sesuai dengan yang itu ya, perintah ya? Iya, berarti itu setelah 8 hari penyusunan. 8 hari. Hari ini. Siap. Seminggu lah ada waktu lah. 30 menit siap. Aja ya Kak. Ya oke, siap. Terima kasih. Yang lainnya sudah aman? Oke, kalau kita sudah aman, berarti pada akhir sesi kita ini ya Kak, merefleksikan koneksi antara materi sudah, alhamdulillah. Ya, apabila kurang paham atau lain sebagainya, silakan nanti boleh ditanyakan ya, mengenai tentang pembuatan RPP atau modul ajar ya, atau cara menguploadnya atau pembuatan videonya, silakan. Jadi memahami penugasan aksi nyata kakak. Nanti diupload di LMS-nya ya kakak. Oke, yang terakhir penutup ya. Alhamdulillah selesailah pada pertemuan kita kali ini di 2JP ini. Terima kasih kakak atas waktunya sudah menyempatkan untuk hadir di Tatap Maya ini. Ya, jika ada jarum yang patah jangan hendak langsung dicari. Cakep. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Cakep, mantap. Pergi ke Jegatan naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PCOK yang hebat ini selalu di hati dan terinspirasi. Min. Mantap. Min, luar biasa. Oke. Terima kasih kakak-kakak sudah hadir. Kita seperti biasa di sesi akhir ini biasa sesi foto. Presentasi dulu. Ya, silakan dibuka kacamatanya. Yuli tuh dibuka kacamata biar Udah. Oke, stop dulu ya. Nah, begitu dong, biar agak cantik dikit. Ya, kelihatan semua ya. Ya. Udah siap teh nih? Siap. Oke. Ini belum nih Kak Tata, Kak Faiz. Aduh, RC lagi apa itu? Oke, kelas 6. Oke, 1, 2, 3, cheese. Lagi terakhir, 1, 2, 3. Hebat, mantap. Sip. Terima kasih, boleh pamit. Makasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Udah boy, tadi itu mah boy. Love mah udah. Berarti nanti kita ditanya lagi di tanggal 5 ya kalau nggak salah. Oke, ingat-ingat tanggal 5 tuh. Tanggal 5 ada jeda dikit lah. Minggu Siap. Oke, terima kasih Kak. Jen lab ya. Ya, katuran.
orang itu ngapain? Hah? Ngapain? Ya sambil Kayak anjing. Padahal ngendi kan orang menurut salah kan. Masih di masjid. Masih di masjid. Jadi kiri. Masih nonggoni sudah maning kayaknya. Oke ditunggu. Pada mancing-mancing ya. Ya oke siap.